keseimbangan jangan diganggu lah, cuma sedikit kok kita seenaknya sendiri matenya. Itu air. Kemudian yang kedua tanah. Kita juga begitu loh, kita eksploitasi tanah itu mesake banget itu. Kalau yang jadi tanah itu kasihan banget karena dieksploitasi habis-habisan untuk memproduksi sesuatu yang karena kita tidak pernah merasa cukup, itu sampai tanahnya rusak dan kita tetap tidak peduli tanahnya rusak. Misalnya apa? Penggunaan pupuknya yang jor-joran selama bergenerasi loh, enggak cuma tahunan loh itu ya. Pestisida jor-joran, obat-obatan kimia yang jor-joran, itu rusak semua tanah. Padahal kunci dari kehidupan yang sehat untuk tanaman, untuk hewan, dan pada akhirnya untuk manusia adalah kesehatan tanah. Jadi saya sering cerita itu ke teman-teman, dan saya kemudian dianggap orang aneh karena punya pikiran yang nyeleneh sendiri itu ya, nyeleneh sendiri. Kalau teman-teman saya gitu, teman-teman saya cerita mereka untuk produktivitas pertanian kemudian digenjot dengan cara gimana gitu ya, ya pokoknya produktivitas harus digenjot dengan cara apa ya, disuplai pupuk, disuplai ini, disuplai itu, disuplai kemana nyuplainya ke tanah agar produktivitasnya naik. Lupa bahwa itu pada akhirnya akan jadi bumerang dan akan jadi kiamat buat kita sendiri. Kenapa? Karena tanah yang sudah keracunan kayak gitu, itu tidak akan bisa bertahan lagi untuk beberapa generasi mendatang, dan anak cucu kita yang nanti akan kena lagi dampak itu, langsung maupun tidak langsung. Jadi konservasi itu penting, dan konservasi itu sudah tadi air. Kemudian yang kedua tanah. Gimana caranya untuk mengembalikan kesehatan tanah itu? Salah satunya adalah revegetasi misalnya. Kenapa? Karena salah satu yang paling potensial untuk membersihkan tanah adalah kesempurnaan ekosistem yang berada di bawah tanah tersebut. Kesempurnaan ekosistem, jadi ada jamur, ada bakteri, macam-macam bakteri itu yang hidup di situ, yang nanti akan saling bersimbiosis, memakan yang satu dengan yang lain ya. Semuanya itu nanti akan menyehatkan tanah ya. Tuh. Dan tanaman punya fungsi sangat besar untuk istilahnya meremediasi, untuk membersihkan pelan-pelan tanah yang sudah keracunan. Jadi revegetasi penting karena dia akan menyimpan air, membersihkan tanah dan sebagainya. Di samping tadi Pak Udin sudah cerita mengeliminasi kemungkinan adanya bencana. Di samping itu, kemudian yang ketiga udara ya Pak ya. Tadi sudah di awal ada cerita kita memompa CO2 yang luar biasa banyak di generasi kita. Kita mungkin tidak sadar bahwa salah satu yang paling potensial untuk menyerap CO2, karbon dioksida dan polutan lain yang ada di udara, di atmosfer kita, itu adalah tanaman. Itu fungsi yang lain, itu tanaman. Saya seringkali nanya begini ke teman-teman yang mungkin kita sudah dapat pelajaran itu dari SD atau SMP atau SMA. Itu pohon beringin yang sudah besar itu, dia bisa dari benih kemudian jadi sebesar itu dia makan apa ya kok bisa sampai sebesar itu? Apa yang dia membuat dia besar? Apa yang dia makan? Jawabannya macam-macam. Air Pak, unsur-unsur hara dari tanah Pak, ini itu Pak, semuanya berkaitan dengan tanah. Lupa proses fotosintesis.
Proses fotosintesis itu adalah mengubah karbon dioksida yang ada di udara menjadi sel-sel tanaman, menjadi bunga, menjadi buah, menjadi daun, menjadi batang. Itu yang membesarkan CO2 dari udara, Pak. Kalau itu. Dia mengambil dari tanah secukupnya, hanya unsur hara. Apa tuh? Air. Dia ngambil air secukupnya dari tanah, mineral secukupnya dari tanah. Yang membuat dia bisa besar itu karena dia mampu untuk menyerap CO2 yang ada di atmosfer kita. Jadi tanaman yang cepat besar itu berarti tanaman yang bagus sebagai penyerap CO2. Itu fungsi yang lain, dan itu keseimbangan udara nanti, kesehatan udara kita. Sudah nyerap CO2, dia memproduksi oksigen yang kita butuhkan untuk hidup kita. Jadi nggak ada yang jelek ya, semuanya bagus. Ya. Jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Nitrogen, pupuk itu kan nitrogen, ya kan? Urea itu nitrogen. Kemudian ada NPK, itu ada fosfat ngambil dari tanah dikit gitu ya. Kalium itu dari tanaman ada, dari tanah ada. Kemudian yang satu N-nya itu nitrogen. Nitrogen dari mana? Dari udara. Kita buat pupuk nitrogen itu dari udara itu. Saya kebetulan backgroundnya tekniknya jadi ngerti gimana caranya membuat pupuk urea dari nangkap nitrogen dari udara kemudian disintesis gitu, dibuat pupuk. Ya. Tapi kan kita paksa itu membuat pupuk, kemudian kita masukkan ke air, ke tanah sedemikian rupa sehingga tanahnya kelebihan nitrogen sebetulnya keracunan dia, ekosistemnya mati. Karena ekosistem yang sehat itu ada bakteri-bakteri tertentu, mikrobia tertentu yang mampu menangkap oksigen langsung dari udara untuk dipakai bersama-sama di dalam tanah. Di SMA mungkin pernah diajari koloni mikrobia apa gitu ya, yang mampu mengambil oksigen dari udara langsung. Karena turun dari udara kalau turun nitrogen itu. Ada komunitas-komunitas mikrobia, ekosistem yang harus disehatkan di bawah tanah. Semuanya nanti terkait udara, tanah, air gitu. Kegiatan konservasi itu luar biasa sebetulnya, luar biasa untuk kita, untuk anak cucu, untuk kebaikan bumi, untuk kebaikan kita semua. Atau nuwun, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya mungkin nanti bisa lewat interaksi diskusi langsung ya, mungkin lebih menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.